Oke, sekarang kita lanjut. Contoh soal pada GLB dan GLBB. Contoh soal yang akan kita bahas yang pertama, mobil bergerak di lintasan lurus dengan kecepatan 72 km per jam. Oke, dengan kecepatan 72 km per jam. Saat mendekati lampu merah, sopir mengerem mobilnya dengan perlambatan 2 meter per sekon dikuadratkan sampai berhenti. Jarak mobil dengan lampu merah saat mulai melakukan pengereman sejauh titik-titik. Jadi yang dia minta di sini adalah jarak mobil dengan lampu merah saat mulai melakukan pengereman. Nah, yang pertama yang akan kita analisis yaitu kita lihat besaran-besaran apa saja yang diketahui pada narasi soal berikut. Nah, di sini kecepatan diketahui kecepatannya 72 km per jam. Maka satuannya harus kita ubah ke dalam satuan sistem internasional yaitu meter per sekon. Kilometer. Dari kilometer ke meter berarti itu dikalikan dengan 1000. 1 jam itu 3600. Maka ini menjadi 72.000 dibagikan dengan 3.600 sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Kecepatan terakhir karena katanya sampai berhenti maka kecepatan terakhir sama dengan 0. Yang ditanya adalah jarak yang ditempuh. Nah, maka di dalam soalmu ini tidak ada yang namanya waktu. Lihat persamaan GLBB-mu. Yang tidak ada besaran waktunya adalah rumus yang nomor 3. Maka kita gunakan persamaan ketiga, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2AS. VT kuadrat sama dengan 0 karena dia berhenti tadi. Kemudian kecepatan awalnya 20 meter per sekon kita kuadratkan. Kemudian dikurang 2 kali perlambatannya. Kenapa dikurang? Karena dia melakukan perlambatan. Kalau dia melakukan perlambatan, maka nilai percepatannya negatif. Jadi kalau dia diperlambat, itu dikurang. Kalau dipercepat, ditambah. Maka ini dikurang 2 dikali 2 meter per sekon. Dikalikan dengan jarak. Sehingga kita peroleh 20 kuadrat 400, 2 kali 2, 4. Dikalikan dengan S, negatif 4S. Kita pindahkan ke kiri jadi positif. Sehingga 4 dikali jarak sama dengan 400 dibagi meter. Maka jarak yang ditempuh mobil tersebut mulai melakukan pengereman hingga berhenti itu sejauh 100 meter. Oke, ini contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua. Oke, contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Mobil Y bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Dan 2 menit kemudian disusul oleh mobil X yang bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Mobil X dapat menyusul mobil Y setelah menempuh jarak sejauh titik-titik. Perhatikan di sini, yang duluan bergerak adalah mobil Y. 2 menit kemudian disusul oleh mobil X. Tapi perhatikan di sini, kecepatan mobil X itu lebih besar daripada kecepatan mobil Y. Maka memungkinkan mobil X itu akan bisa menyusul mobil Y. Nah, pertanyaannya, di mana mobil X bisa menyusul mobil Y? Nah, sekarang kita buat diketahuinya. Diketahui kecepatan mobil X itu 10 meter per sekon. Berarti kecepatannya konstan. Ini juga kecepatannya konstan. Di sini tidak ada bunyi percepatan. Maka dipastikan kedua mobil melakukan gerak lurus beraturan atau GLB. Kecepatan mobil Y 5 meter per sekon.
waktu si TX-nya, nih, waktu si TX sama dengan T, kita buatkan T. Sementara waktunya si Y, itu waktunya si X ditambahi dengan 2 menit. Oke, waktunya si X ditambahi dengan 2 menit. Nah, karena mereka bergerak dari arah yang sama, oke, perhatikan di sini. Karena mereka bergerak dari arah yang sama, nah ini, ketika mobil X menyusul mobil Y, oke, ketika dia bisa menyusul mobil Y, maka dipastikan jarak yang mereka tempuh sama. Oke, jadi jarak mobil X itu akan sama dengan jarak mobil Y. Kenapa? Karena mereka bergerak dari posisi yang sama dan arahnya juga sama. Maka ketika mobil X sampai ke sini, nah berarti jarak yang mereka tempuh adalah sama. Sehingga persamaannya bisa kita ubah menjadi jarak mobil X itu sama dengan jarak mobil Y. Karena ini tadi gerakannya GLB, maka menentukan jarak kecepatan dikalikan dengan waktu. Maka kecepatan mobil X kita kalikan dengan waktunya si mobil X sama dengan kecepatan mobil Y dikalikan dengan waktunya mobil Y. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilainya. Kecepatan mobil si X itu 10 meter per sekon, waktunya adalah T, sama dengan kecepatan mobil Y itu 5 meter per sekon, kita kalikan dengan waktu si Y itu waktunya si X ditambahi 2 menit. Berarti T ditambah 2 menit. Maka hasilnya menjadi 10T sama dengan 5 kali T, 5T, 5 dikali 2, 10 menit. Maka yang sejenis kita gabungkan, 5T pindah ke kiri jadi min 5T, 10T dikurang 5T sama dengan 5T. Maka 5T sama dengan 10 menit, maka T sama dengan 2 menit. Kita ubah satuannya ke dalam sistem internasional. Maka 2 menit sama dengan 120 sekon. Oke, ini waktunya mobil X. Nah, sekarang kita cari jaraknya si X. Paling mudah ini. Boleh nggak pakai SY? Boleh. Tapi kalau kita lihat dari persamaannya, lebih mudah kita mencari jaraknya si X. Sehingga jarak si X sama dengan Vx dikali Tx. Vx-nya tadi 10, sementara T-nya 120. Maka 10 meter per sekon dikali 120 sekon sama dengan 1200 meter. Kita ubah ke kilometer, berarti dibagi 1000, maka diperoleh kapan mereka ketemu? Mobil X dapat menyusul mobil Y setelah menempuh jarak sejauh 1,2 kilometer. Oke, ini pembahasan untuk jenis soal seperti ini. Berikutnya, jenis soal yang kedua. Ketut dan Dimas bersepeda di jalan lurus dengan arah berlawanan. Perhatikan ini, arah berlawanan. Ketut mengayuh sepedanya sehingga percepatannya 1 meter per sekon kuadrat. Ingat, di sini ada percepatan berarti GLBB. Sedangkan Dimas percepatannya 1,5 meter per sekon kuadrat. Jarak mereka berdua itu 80 meter. Nih, sebelum mereka bergerak, jarak keduanya 80 meter. Pernyataan yang benar berdasarkan peristiwa di atas adalah, nah sekarang kita gambarkan. Anggap ini si Ketut, sementara ini si Dimas. Ketut tadi kecepatannya 1 meter per sekon kuadrat, sementara Dimas 1,5 meter per sekon kuadrat. Dua-duanya melakukan percepatan, maka gerakan yang dilakukan si Ketut dan si Dimas itu adalah GLBB. Perhatikan ini, jarak mula-mula mereka 80. Jadi ketika si Dimas dan si Ketut berpapasan, anggap mereka berpapasan di sini. Oke, kita anggap mereka berpapasannya di sini. Maka jarak yang ditempuh si Ketut itu ditambahi dengan jarak yang ditempuh si Dimas sama dengan jarak mereka mula-mula. Jadi kalau misalnya ini kita bagi, ini jaraknya si Ketut, oke.
Ini jarak yang ditempuh, sementara ini jarak yang ditempuh oleh si Dimas. Kalau kita jumlahkan, maka hasilnya 80 meter. Oke, maka jarak si Ketut ditambah jarak si Dimas sama dengan S. Sementara karena mereka sama-sama bergeraknya, maka waktunya si Ketut itu sama dengan waktunya si Dimas sama dengan T. Jadi waktu mereka berdua kita simbolkan dengan T. Nah, sekarang kita buat analisis apa saja yang diketahui. Percepatannya si Ketut 1 meter per sekon kuadrat, Dimasnya 1,5 meter per sekon kuadrat, jarak mula-mula 80 meter. Yang ditanya, yang harus kita cari di sini untuk menentukan pilihan A, B, C, D, E, kita cari waktu dan jarak yang ditempuh oleh si Ketut ataupun si Dimas. Oke, ingat tadi, jarak si Ketut ditambah jarak si Dimas sama dengan S. Nah, untuk menentukan rumusnya jarak di sini karena ada percepatan, maka rumus yang kita pakai adalah rumus GLBB. Oke? Karena di dalam soal ada waktu, maka yang kita pakai rumus yang kedua. V0T ditambah setengah AT kuadrat. Kenapa ditambah? Karena dua-duanya mengalami percepatan. Oke? Berarti kemana V0-nya? Nah, karena mereka dari keadaan diam, maka V0 sama dengan 0. Maka V0T bisa kita abaikan. Karena 0 dikalikan dengan T, hasilnya adalah 0. Maka sisa setengah dikalikan dengan percepatannya si Ketut, dikalikan dengan T kuadrat, ditambah setengah dikali percepatannya si Dimas, dikalikan dengan T kuadrat sama dengan 80 sekon. Sehingga diperoleh di sini setengah dikali 1 adalah setengah, setengah dikali 1,5. Itu sama dengan 0,75. Sehingga 0,5 meter per sekon kuadrat dikalikan dengan T kuadrat, ditambah 0,75 meter per sekon kuadrat dikalikan dengan T kuadrat sama dengan 80 meter. Ini kita jumlahkan hasilnya 1,25. T kuadrat sama dengan 80, sehingga T kuadrat 80 dibagikan 1,25 sama dengan 64. Menghilangkan tanda kuadrat, kita akarkan di sebelahnya. Sehingga akar dari 64 adalah 8 sekon. Maka si Ketut dan si Dimas akan berpapasan setelah mereka bergerak selama 8 sekon. Ini jawaban yang pertama. Oke, ini jawaban yang pertama. Ketut dan Dimas akan ketemu setelah mereka bergerak selama 8 sekon. Di mana mereka ketemunya? Nah, untuk menentukan di mananya, kita cari jarak mereka berdua. Nah, untuk menentukan jarak tadi kita masukkan setengah A dikali T kuadrat. Berarti tinggal kita masukkan nilai angkanya, maka diperolehlah dia. Ini T kuadrat. T kuadrat itu nilainya 64. Berarti setengah dikali 1 dikali 64 sama dengan 32 meter. Ini jaraknya si Ketut. Kemudian jaraknya si Dimas 48 meter. Maka kita analisis jawabannya. Mereka bertemu setelah bergerak selama 4 sekon. Salah, jawabannya adalah 8 sekon. Yang jawaban B juga belum tepat. Yang jawaban C, Ketut menempuh jarak 32 meter saat bertemu dengan Dimas. Maka jawaban yang C benar. Oke? Karena Ketut menempuh jarak 32 meter saat bertemu dengan Dimas. Nah, inilah dia jawaban yang benar. Atau setelah si Dimas menempuh jarak 48 meter, bukan 60. Maka pernyataan yang benar di sini adalah yang C. Ketut menempuh jarak 32 meter saat bertemu dengan si Dimas. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ini. Jadi kalau dia berlawanan arah, kalau dia berlawanan arah, S1 ditambah S2 sama dengan S. Kalau mereka searah, maka S1 ditambah S1 itu sama dengan S2. Ini kalau dia searah, maka rumus yang kita pakai ini,
Kalau dia berlawanan arah, rumus yang kita pakai ini. Dan perhatikan, apakah ada yang mendahului atau tidak. Kalau sama-sama bergerak, maka waktunya sama. Oke? Waktunya sama, itu hanya untuk benda yang bergeraknya sama-sama atau